Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ridha dan rahmatnya, sehingga saya dapat menyelesaikan hasil karya tulis ini yang berjudul Bahayanya Zina dan Solusinya. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Wahyu Kafida, MA, yang telah membimbing dan membantu saya dalam proses penyusunan karya ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang telah membantu, baik secara moral maupun material, sehingga karya tulis ini dapat terwujud. Saya menyadari bahwa ada kekurangan dan kesalahan dalam karya tulis ini. Oleh karena itu, saya mohon maaf atas kesalahan. Kritik dan saran senantiasa saya tunggu guna untuk meningkatkan kualitas tulisan ke depannya. Pengertian zina. Zina adalah sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan pasangan halal. Dalam Islam melarang umatnya untuk mendekati zina, karena zina adalah salah satu dosa besar yang dapat mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. Tak hanya mendatangkan dosa besar, zina juga dapat menimbulkan kemudaratan lain, seperti penyakit menular seksual. Secara bahasa, kata zina merupakan bentuk masdar dari kata kerja bahasa Arab, yaitu zana, yang memiliki arti berbuat jahat. Sedangkan secara terminologi, zina diartikan sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa melalui jalur pernikahan yang sah. Definisi di atas merupakan pengertian dari zina besar. Selain zina besar, ada pula yang disebut dengan zina kecil. Hal itu diartikan sebagai perbuatan yang dapat menghantarkan seseorang melakukan zina besar. Pengertian zina menurut beberapa mazhab dan pendapat imam. 1. Mazhab Al-Hanafiyah. Mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa pengertian zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seseorang laki-laki kepada seseorang perempuan pada kemaluannya, yang bukan budak wanitanya dan bukan akad dan syubhat. Definisi ini menegaskan kriteria zina itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki melakukannya dengan sesama jenis atau perempuan dengan sesama jenis, maka itu tidak termasuk zina, walaupun tetap berdosa. Yang kedua, mazhab Al-Malikiyah. Mazhab Al-Malikiyah mendefinisikan bahwa pengertian zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang muslim pada faraj adami manusia yang bukan budak miliknya, tanpa ada syubhat dan dilakukan dengan sengaja. Definisi ini menjelaskan kalau tidak terjadi hubungan seksual seperti percumbuan, maka bukan termasuk zina, meski tetap diharamkan. Makna yang dilakukan oleh seseorang mukallaf artinya orang yang akil balik, sehingga apabila pelakunya orang gila atau anak kecil, maka bukan termasuk zina. Yang ketiga, mazhab Asy-Syafi'iyah. Mazhab Asy-Syafi'iyah memberikan definisi tentang pengertian zina adalah masuknya ujung kemaluan laki-laki, meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram, dalam keadaan syahwat yang mengalami tanpa syubhat. Asy-Syairazi dari mazhab Asy-Syafi'iyah mendefinisikan zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dari penduduk Darul Islam kepada seorang perempuan yang haram baginya, yaitu tanpa akad atau syibuh akad, atau budak wanita yang dimiliki.
dalam keadaan berakal bisa memilih dan tahu keharamannya. 4. Mazhab Hambaliyah. Pengertian zina dari mazhab Hambaliyah adalah hilangnya hasyafah penis laki-laki yang sudah balik dan berakal ke dalam salah satu dua lubang wanita yang tidak ada hubungan ismah antara keduanya atau syubhah. Jenis-jenis perbuatan zina. 1. Zina alamam. Adapun jenis zina yang pertama adalah zina alamam, yakni perbuatan keji yang berkaitan dengan panca indera. Hal ini dijelaskan dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, yang artinya telah diterapkan bagi anak-anak Adam yang pasti terkena. Kedua matanya zina adalah melihat, kedua telinganya zinanya adalah mendengar, lisan zinanya adalah berkata-kata, tangan zinanya adalah menyentuh, kaki zinanya adalah berjalan, hati zinanya adalah keinginan, hasrat, dan yang membenarkan dan mendustakannya adalah kemaluan. Hadis riwayat Muslim. Mengutip dari Islam.id, mengutip dalam Islam.id, zina alamam terbagi menjadi beberapa bagian, yakni zina ain, yaitu ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan rasa hawa nafsu. Zina kolbi, yaitu ketika memikirkan atau berimajinasi tentang lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia. Zina ucapan atau lisan, yaitu ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang. Zina tangan atau yadin, yaitu terjadi ketika seseorang dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenisnya diikuti dengan perasaan senang, bahagia, atau penuh dengan hawa nafsu. Zina kaki adalah zina yang terjadi saat seseorang melangkahkan kakinya menuju perzinahan. Yang kedua, zina muhsan. Zina muhsan adalah bagi orang yang telah menikah dan melakukan perselingkuhan hingga melakukan hubungan intim. Biasanya jenis zina ini terjadi karena melakukan hubungan intim yang bukan mahramnya. Selain berdosa, jenis zina ini juga dapat berpotensi menimbulkan bahaya berupa timbulnya penyakit kelamin. Oleh karena itu, hindarilah perbuatan zina dan lakukanlah hubungan seksual hanya dengan pasanganmu yang secara sah agama. Hal ini tertuang dalam ayat dan hadis terkait larangan berzina dalam pernikahan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang telah dipercayakan kepada kamu, sedang kamu mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Sebaiknya seseorang yang telah memiliki ikatan pernikahan hendaknya bisa menjaga diri dari orang lain yang bukan mahramnya. Yang ketiga, zina gairu muhsan. Selain itu, terdapat jenis zina yang dilakukan bagi seseorang yang belum terikat dalam pernikahan. Ini disebut dengan zina gairu muhsan. Tak jarang pasangan yang belum menikah mendapat godaan dan hawa nafsu yang tinggi, sehingga mereka terlepas dan melakukan perbuatan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan bahwa jangan pernah bersimpati atau berbelas kasih pada seseorang yang berbuat zina. Ini adalah bagian dari dosa besar, sehingga tak ada alasan untuk merasa kasihan atau bersimpati, baik keluarga sekalipun.
Bagaimanapun mereka yang berbuat zina harus dihukum berat akibat perbuatannya tersebut. Hukuman bagi pelaku zina. Zina adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Islam. Seseorang yang melakukannya tentu akan mendapatkan dosa. Islam telah mengatur semua hal, termasuk hukuman bagi pelaku zina. Hukuman bagi pelaku zina dibedakan menurut jenis-jenisnya, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan, orang yang sudah menikah. Hukuman seseorang yang berzina dan telah menikah adalah rajam atau dilempari batu sampai mati. Hal ini tertuang dalam Ubadah bin As-Hamid radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, ambillah dariku, Allah telah menetapkan ketentuan bagi mereka, perjaka yang berzina dengan perawan, hukumannya dicambuk 100 kali dan dibuang selama setahun, dan laki-laki yang sudah pernah menikah dan berzina dengan perempuan yang sudah pernah menikah, hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan dirajam. Hukuman rajam adalah hukuman bagi orang yang berzina, di mana ia dibenamkan ke dalam tanah sampai sebatas dadanya, kemudian dilempari batu beramai-ramai sampai mati. Selanjutnya, zina ghairu muhsan, orang yang belum menikah. Sedangkan pada seorang yang belum menikah, hukuman zina diganti dengan hukuman cambuk sebanyak 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, pezina perempuan dan penzina laki-laki, daerahlah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Pezina laki-laki tidak boleh menikah dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. An-Nur. Hukuman ini bisa dijatuhkan apabila pelakunya sudah baligh dan berakal. Perbuatan zina dilakukan atas kemauan kedua belah pihak. Pelakunya mengetahui bahwa zina merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan adanya seseorang menjadi saksi bahwa yang bersangkutan benar-benar melakukan zina. Akan tetapi, menuduh orang lain melakukan perbuatan zina tanpa adanya bukti yang kuat termasuk kategori tindakan kejahatan dalam Islam. Bagi Muslim, perbuatan menuduh zina dalam Islam diancam dengan hukuman berupa derah atau cambuk sebanyak 80 kali jika tuduhan tersebut tidak terbukti benar. Namun hukuman ini bisa gugur apabila penuduh mendatangkan 4 orang saksi bahwa yang bersangkutan betul-betul melakukan zina. Bahaya dan akibat buruk dari zina. 1. Dosa besar. Seperti kita ketahui, zina termasuk dalam dosa besar yang tak dapat dielakkan. Dosa yang kita dapat ini secara tak sadar dapat merusak akhlak dan menghilangkan sikap wara atau menjaga diri daripada berbuat dosa. Yang kedua,
menghilangkan cahaya wajah. Berbuat zina tak lain dapat menghancurkan harga diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sesama manusia. Karenanya, bahayanya zina ini dapat menghilangkan cahaya daripada wajah. Rasa malu yang dimiliki membuat wajah menjadi suram, gelap, dan tak segar. 3. Pandangan buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang melakukan zina. 4. Mendapatkan sanksi sosial jika perbuatannya diketahui masyarakat. Perbuatan zina akan mendapatkan sanksi sosial jika perbuatan ini diketahui orang yang jelas bisa. Salah satu akan dituntut di pengadilan jika salah satu pelaku atau salah satu orang tidak terima dengan perbuatan mereka. Biasanya akan mendapat hukuman rajam di agama Islam. 5. Pelaku zina akan disempitkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaku zina akan disempitkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ia enggan melakukan perbuatan terpuji. Pelaku akan disempitkan hatinya untuk berbuat kebaikan. 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencampakkan pelaku zina dan membuatnya tak pernah cukup atas semua yang telah dimilikinya. Upaya-upaya yang harus dilakukan agar terhindar dari zina. 1. Menjaga pandangan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang semua hambanya melakukan, mendekati, dan melakukan segala hal yang menjadi penyebab dan faktor pendorong terjadinya zina. Menjaga pandangan yang dimaksud adalah pandangan kepada lawan jenis. 2. Menjaga cara berpakaian. Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, dan seorang perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain. Seorang laki-laki tidak boleh bercampur dengan laki-laki lain dalam satu pakaian. Seorang perempuan tidak boleh bercampur dengan perempuan lain dalam satu pakaian. 3. Mengatur cara berkomunikasi. Pengaturan komunikasi merupakan cara menghindari zina, disadari atau tidak. Wanita adalah godaan terbesar bagi kaum laki-laki. Karenanya, Islam mengatur cara berkomunikasi antara pria dan wanita. Di antaranya, larangan kepada perempuan untuk meliuk-liukkan suara kepada laki-laki. 4. Membatasi ikhtilat. Ikhtilat merupakan percampuran antara pria dan wanita di suatu tempat dalam waktu yang lama. Misalnya, bercampurnya pria dan wanita di sekolah, kantor, angkutan umum, dan lainnya. 5. Menikah. Islam menganjurkan umatnya untuk menikah agar menghindari dosa besar. Kita sebagai umat muslim yang taat kepada perintahnya dan menjauhi larangannya, sudah sepatutnya kita menjaga kehormatan dan kemaluan kita dari yang bukan muhrim. Salah satu larangannya adalah jangan mendekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Saran saya adalah kita sebagai umat muslim yang harus menjaga kehormatan diri kita, karena itu merupakan mahkota sekalian jati diri kita yang menentukan berharga atau tidaknya kita. Segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik bagi kita. Tanpa kita sadari, semua peraturan itu menguntungkan diri kita agar menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang baik. Jadi sudah sepatutnya kita mengikuti semua perintah dan menjauhi larangan yang telah ditetapkan.